Dianggap parasit keluarga. Bab 44. Jadi Mamah minta sambelin terasi juga ya, buat teman makannya. Ibu Kalsum makin bersemangat. Selalu begitu di setiap ia mengobrol dengan Sofia karena pada kenyataannya, mereka memang nyambung. Dalam artian, Ibu Kalsum merasa cocok dengan Sofia. Ada saja yang dibahas, bahkan tak jarang akan ada kejutan dan bagi Ibu Kalsum mirip keajaiban di setiap kebersamaan mereka. Semacam, hal-hal yang awalnya terasa mustahil bagi Ibu Kalsum, tapi semua itu terpatahkan oleh Sofia. Itu, Bapak sampai kembung Mamah kasih banyak teh manis hangat buat nahan lapar sambil nungguin kamu pulang. Lagian disambelin, pertama katanya keasinan. Mamah tambahin gula, katanya kemanisan. Mamah tambahin cabe, sampai akhirnya tuh coet malah pecah, rasa yang Bapak cari beneran belum ketemu. Cerita Ibu Kalsum yang akhirnya terbahak. Sofia yang tidak berniat tertawa juga menjadi ikut tertawa. Apalagi ketika akhirnya ia melihat coet yang dimaksud dan memang patah jadi 3. Keempatnya ditumpuk rapi di pinggir wastafel. Sebenarnya, di rumah orang tua Kalandra ada art yang biasa bantu-bantu. Ada 2 malahan. Namun, selain keduanya kompak pulang pergi dan saat malam tidak di sana, semacam masakan pun belum ada yang secocok seperti masakan Sofia. Kebersamaan penuh gelak tawa langsung terjadi ketika akhirnya Pasana menyusul. Itu nanti coetnya harus mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang layak karena biar bagaimanapun, dia sudah jadi pahlawan di dapur kita, Mah. Ucap Papa Kalandra. Mendengar itu, Sofia yang sedang mengulek bakal sambal terasi bakarnya langsung lemas karena menahan tawa. Untuk beberapa saat, Sofia sampai tidak memiliki tenaga untuk mengulek lagi. Si bapak emang enggak jelas. Tuh Sofia sampai enggak kuat ngulek. Tegur Ibu Kalsum yang sebenarnya juga sibuk menahan tawa. Ia berniat menggantikan Sofia membuat sambal, tapi sang suami melarangnya. Nanti rasanya aneh lagi. Kalau bikin sambal itu wajib tangan 1. Kalau banyak, rasanya juga banyak rame gitu jadinya. Memem, bilang saja bapak takut coet di rumah abis gara-gara mamah. Ucap Ibu Kalsum dan sang suami hanya tertawa. Setelah akhirnya sambal terasi jadi, Sofia segera meraih daun pepaya yang sengaja ia sisakan kemudian memadukannya dengan daun jambu mete atau jambu monyet mudanya. Ia menyolekkannya ke sambal terasi, kemudian menikmatinya. Kedua orang di hadapannya yang awalnya heboh langsung diam terheran-heran, tapi Ibu Kalsum buru-buru mengikutinya. Enggak pahit, Mah. Pasana masih sulit untuk percaya. Ini enak banget, Pak. Bapak harus coba juga. Ibu Kalsum bersemangat. Masa, sih? Pasana makin penasaran. Demi menghemat waktu, Sofia sengaja meninggalkan kebersamaan keduanya. Ia mengangkat rebusan daun pepayanya. Sebenarnya, orang tua Kalandra termasuk Kalandranya, tipikal penikmat makanan sederhana. Namun karena perkembangan zaman, rasa sederhana dari daerah lokal yang mereka sukai ini yang sulit ditemukan. Mama sama bapak butuh apa lagi? Mau ikan asin? Sama ayam goreng juga cocok, loh. Ucap Sofia yang langsung merasa damai hanya karena melihat keakuran orang tua Kalandra. Keduanya sedang makan bersama dan langsung anteng hanya karena daun pepaya dan daun mete, juga rebusan daun pepaya yang sudah berjodoh dengan sambal terasi bakar. Keduanya bilang, daun pepayanya sama sekali tidak pahit.
Baik yang mentah dan berjodoh dengan daun jambu monyet yang masih muda atau sekitar pucuknya, maupun yang direbus dengan air lempung. Nah, iya, Mbak. Itu pasti cocok. Sekalian siapin buat Mas Kala ya, Mbak. Mas Kala juga belum makan. Serga Ibu Kalsum yang menambah nasi di piringnya maupun sang suami. Walau Sofia langsung balas tersenyum kepada Ibu Kalsum, pikiran Sofia sudah sibuk memikirkan Kalandra. Hampir pukul 9 malam, Kalandra belum makan dan pria itu juga sampai lupa menjemputnya. Apakah Kalandra sakit karena sekadar pegang ponsel saja? Tampaknya Kalandra tidak melakukannya. Terbukti, semua pesan dan teleponnya tidak ada yang direspons. Kalandra masih meringkuk di sebelah Daim. Kalandra terlihat sangat lelap hingga Sofia tak berniat mengusiknya, apalagi sekarang, ia yang sudah sempat mandi, sudah kembali bau terasi sekaligus ikan asin. Dengan hati-hati Sofia masuk ke kamar mandi, apalagi Daim yang memang langsung demam sekaligus flu, tampak masih anteng. Daim tak kalah lelap dari yang menjaga. Keluar dari kamar mandi dan sampai keramas, akhirnya Daim bangun. Sofia langsung menghampiri dengan hati-hati dan belum berniat membangunkan Kalandra. Bingung, itulah yang Sofia rasakan karena setelah memangku Daim sambil membelakangi Kalandra, ia berniat memberi Daim ASI. Masalahnya Kalandra ada di sana. Bagaimana jika pria itu bangun dan melihat Sofia sedang memberi Daim ASI secara langsung? Sofia belum siap mental membiarkan itu terjadi, apalagi mereka belum menikah. Jadilah ia memanfaatkan selimut milik Daim yang sebagiannya tertindih wajah Kalandra. Ia menariknya pelan dan sangat hati-hati. Beruntung, Kalandra tak sampai bangun. Barulah setelah akhirnya ia menutup depan dadanya termasuk Daim yang sedang menyusu, Kalandra bangun. Kalandra panik karena setelah Daim mendadak tidak ada di hadapannya, ia mendapati Sofia yang kepalanya dibungkus handuk, sedangkan di luar sana, terdengar berisik karena hujan deras lengkap dengan angin kencang. Melalui beker di nakas sebelah dan tak lagi disertai fotonya dan Bilqis, Kalandra mendapati waktu nyaris pukul 10 malam. Yang, kamu pulang hujan-hujanan. Ini dari tadi aku ketiduran, makanya aku lupa jemput kamu, sergah Kalandra panik. Sofia langsung menggeleng kemudian menoleh, menatap Kalandra. Enggak. Aku enggak hujan-hujanan. Tadi pas aku pulang, belum hujan. Karena kalau Sofia jujur, Kalandra akan menyalahkan dirinya sendiri yang lupa menjemputnya. Namun dari ekspresi Kalandra yang masih sangat serius menatapnya, tampaknya pria itu belum bisa percaya kepada balasannya. Terus, kepala kamu sampai dibungkus gitu. Kamu sampai keramas mandi lagi, balas Kalandra. Sofia menghela napas pelan sekaligus dalam. Ini aku memang sengaja mandi sekaligus keramas lagi soalnya bau terasi sama ikan asin. Tadi mama sama papa minta dibuatin sambal sama keluban. Coel lalapan gitu, sekalian goreng ikan asin sama ayam juga. Ya sudah mas makan dulu, mas belum makan, kan? Kalandra menggeleng. Nanti saja. Itu Daim gimana? Masih panas. Kalandra hendak menyibak selimut yang sengaja Sofia tutupkan di depan dadanya. Buru-buru Sofia menimang pelan Daim, seolah bayi yang langsung kembali tidur karena ia susui itu, rewel. Ia juga sengaja memunggungi Kalandra agar pria itu tak jadi memastikan keadaan Daim secara langsung. Di belakangnya, Kalandra malah menyandarkan kepalanya pada punggungnya, selain tangan kiri pria itu yang juga sampai mendekap pinggangnya. Kalau panasnya belum turun,
dosis obatnya ditambah saja. Besok pagi Aidannya dijemur atau uap ke rumah sakit biar dahak sama ingusnya lumer, ucap Kalandra yang menyandarkan kepalanya di pundak kanan sekaligus leher Sofia. Kalandra terpejam damai dan kembali tidur. Tak tahu jika ulahnya membuat Sofia yang masih belum siap mental, makin dak-dikduk tak karuan. Sofia sampai berkeringat dingin dan beberapa kali menahan napas. Siang-siang iseng melihat status orang, malah membuat Jihan yang sedang antre untuk memeriksakan kehamilannya, makin meradang. Bagaimana tidak? Status pertama yang Jihan lihat malah status Sofia. Sofia si Jandes Weres, yang lagi demam pengin minum es teh juga. Keterangan tersebut ada di bawah foto Daim yang dipangku Kalandra. Wajah Kalandra memang tidak sampai terlihat. Hanya dagu dan tubuhnya saja. Tangan kiri mendekap tubuh Daim, tangan kanan memegang gagang gelas besar berisi es teh manis. Dan seperti yang menjadi keterangan foto, tampaknya Daim memang demam. Di kening bocah yang wajahnya sangat mirip David tersebut sampai dihiasi plester kompres. Si Kalandra, cuman kelihatan tangan sama dagunya saja kelihatan ganteng. Apalagi kalau wajahnya sampai kelihatan. Bisa-bisa, nanti malam aku enggak bisa tidur. Jancuk emang Simba Sofia. Bisa-bisanya dia sama Kalandra. Dukunnya beneran ampuh. Wajib ditiru ini, tapi dia pakai dukun mana, ya? Gunung Kawai apa, ya? Kabarnya, di sana gudangnya dukun sakti. Batin Jihan yang kemudian dikejutkan oleh teguran sang papah. Efek sang mamah ditahan alias di penjara, sekarang semuanya memang Jihan lakukan dengan sang papah. Termasuk urus pemeriksaan kehamilan rutin layaknya sekarang, Jihan juga melakukannya dengan sang papah. Hanya saja dari kemarin, Jihan perhatikan sang papah jadi sibuk chattingan. Dan ketika Jihan memastikan foto profil Wa tersebut malah ia kenali sebagai foto sang papah tengah memeluk mesra seorang wanita berhijab, dari samping. Foto tersebut diambil di tepi pantai pasir putih. Hanya saja, Jihan belum sempat melihat wajah si wanita karena sang papa sudah lebih dulu mengantongi ponselnya. Namun jika Jihan ingat, itu bukan wajah mamahnya apalagi wajahnya. Terlebih, sosok wanitanya bertubuh mungil, tentu bukan mamahnya yang memiliki tubuh semampai. Kenapa? Tanya Pak Yusuf lantaran diamnya Jihan dan menatapnya sangat serius, menegaskan putrinya itu mencurigainya. Papa chattingan sama siapa, sih? Jihan memberanikan diri untuk bertanya. Pak Yusuf tak lantas menjawab. Ia berpikir sejenak kemudian menghela napas. Ya sama klien. Papa kan lagi ada proyek baru. Nanti sore, Papa mau keluar kota. Jadi nanti kamu di rumah sama bibi saja, ya? Jihan terdiam sejenak, menatap sedih sang papah. Kenyataan sang papah yang sampai akan pergi keluar kota, benar-benar membuatnya sedih. Kok akhir-akhir ini, papah jadi sering keluar kota, sih? Tak mau membuat sang putri makin curiga, Pak Yusuf segera merangkul sang putri, menuntunnya masuk ruang pemeriksaan apalagi Jihan sudah sampai kembali dipanggil. Kan tadi papa sudah bilang, papa lagi ada proyek baru. Ya tapi kan minggu ini saja, papa hampir tiap hari keluar kota dan sampai nginep, terus pulangnya sore apa siang. Ya kalau enggak gitu, papa enggak dapat uang buat kamu. Ini beneran proyek besar. Makanya besok, papa di sana ada semingguan. Hah? Ada semingguan, Pah? Memangnya proyek apa, sih? Terus di mana?
Jauh banget apa gimana tempatnya? Kalau selama itu, mending aku ikut papa. Apalagi kan bentar lagi aku lahiran. Takutnya lahirannya maju, Pah. Ya jangan ikut, kamu di rumah saja sama bibi. Kalau kamu ikut, ceritanya ya sudah beda. Tak mau Jihan terus mempermasalahkan kesibukannya keluar kota, Pak Yusuf sengaja membahas kelainan yang dialami janin Jihan. Karena hanya dengan begitu, sang putri akan bungkam. Kelainan yang terjadi pada janin Jihan, disinyalir karena adanya jaringan pertumbuhan di kaki kanan janin yang tidak berfungsi dengan optimal. Selain itu, dokter juga menyinggung kebiasaan hidup Jihan yang di David P. kurang sehat. Semacam Jihan yang merokok atau mengonsumsi alkohol sewaktu hamil. Baik secara langsung maupun hanya menghirupnya. Namun, Pak Yusuf yang terlihat sangat semringah sengaja mengungkit mitos pamali ketika sedang hamil. Pak Yusuf mengaitkan keadaan janin tersebut dengan keadaan Supri yang pria itu katakan telah membuat sang putri takut. Bisa jadi sih, ini gara-gara aku benci setengah mati ke Supri, apalagi setelah aku tahu dia buntung terus dia juga berani mengungkap hubungan kami. Ya, meski aku memang melakukan pertamanya sama Supri dan memang beberapa kali sama dia, soalnya dulu, dia kan sekeren itu. Pantas kalau anakku sampai mirip banget sama Supri Kupret itu. Tapi ya tetap, dari semua laki-laki keren yang aku kenal, Kalandra tetap paling keren. Tapi kok ya, Kalandra malah sama si Sofia Jandes sih. Batin Jihan yang memang langsung lupa pada gerak-gerik mencurigakan sang papa, termasuk itu rutinitas sang papa yang akhir-akhir ini menjadi serba sibuk pergi keluar kota.